kesempatan kali ini aku bakal ngajakin kalian untuk keliling-keliling di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan. Pastinya kita bakal cari tahu nih apa aja sih yang disediain di kantor imigrasi ini. Dan juga kita bakal review pelayanan dari kantor imigrasi ini. Penasaran ya? Yuk! Halo Bapak. Halo, ya, salam kenal. pagi. Saya Molly Pak dari Tribun Medan. Mau nanya-nanya soal kantor imigrasi ini, boleh ke Bapak? Ya, silakan. Selamat datang di kantor imigrasi kelas 1 khusus Medan. Oke, Pak, sebelumnya nih kenalin diri dulu nih ke para Tribuna. Ya. Selamat pagi para pemirsa. Nama saya Adityo Wibowo, jabatan sebagai Kepala Seksi Dokumen Perjalanan Keimigrasian pada kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan. Oke. Selamat datang di kantor kami. Nah, inilah mungkin pelayanan yang bisa kami berikan kepada masyarakat. Berarti ini aku bisa manggil Bapak Pak Adit ya? Ya. Boleh ya, oke. Pak, sambil kita ngobrol-ngobrol, boleh sambil jalan-jalan juga ya? Boleh. Pengambilan paspor. Oke Pak Adit, sebelum kita masuk ke bagian pelayanan ya, aku mau nanya, kantor imigrasi ini kan terkenal dengan pembuatan paspor ya? Ya. Selain pembuatan paspor, ada melakukan pelayanan seperti apa lagi sih Pak? Ya, jadi kantor imigrasi itu juga membawahi tempat pemeriksaan imigrasi di Bandara Kuala Namu. Oh, bahkan ke bandara juga Ya, dilayani. itu Oke, juga baik. menjadi tanggung jawab kami dalam rangka melakukan memeriksa orang yang melakukan perlintasan keluar dan masuk ke wilayah Indonesia melalui Oke. bandara internasional. Oke. Selain itu juga kami di kantor ini juga melakukan pelayanan pemberian izin tinggal kepada warga negara asing ha? yang akan melakukan aktivitas dan tinggal di wilayah Indonesia. Oke, ternyata banyak juga yang diurus sama Betul. kantor imigrasi kelas 1 Iya. TPI dan ini ya. Selain melakukan untuk pengurusan paspor nih Pak, Iya. pelayanan seperti apa aja sih sebenarnya yang disediakan di sini? Ya, untuk paspor dalam hal ini adalah paspor yang diberikan kepada warga negara Indonesia. Nah, itu kita ada paspor untuk melakukan kunjungan ke negara-negara tertentu ya. Dalam artian paspor ini sifatnya umum. Jadi satu paspor bisa dipakai untuk berbagai macam hal, untuk liburan, wisata, kemudian berobat. Dan itu sama sebenarnya. Semuanya Oke, sama, satu paspor, yaitu paspor biasa. Oke, nih Pak, tadi kan udah soal pelayanan nih. Untuk misalnya nih sebagai aku orang yang belum pernah mengurus paspor nih, seperti apa sih syarat yang harus aku siapin nih sebelum aku datang ke kantor imigrasi ini? Oke, jadi mungkin masyarakat juga perlu informasi bahwa bikin paspor itu nggak sulit dan persyaratannya juga mudah. Nah, kita juga sudah sampaikan semua di dinding-dinding ini bagaimana persyaratannya. Bahkan informasinya udah berapa lengkap di biayanya. dindingnya. Oke, Iya, jadi untuk pengurusan paspor baru itu butuh KTP elektronik, Oke. kemudian kartu keluarga, akte lahir atau ijazah. Nah, kemudian apabila mau bekerja, nanti perlu melampirkan surat rekomendasi dari tempat bekerjanya supaya nggak jadi kerja ilegal ya. Iya, betul. Oke, Itu rekomendasinya dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Oh, baik. Kalau misalnya melakukan liburan cuman KTP, kartu keluarga, sama satu lagi tadi Akte lahir atau ijazah. Akte lahir nah, atau itu untuk ijazah. permohonan baru. Namun apabila untuk penggantian yang keluaran paspornya di atas tahun 2009, itu cukup melampirkan KTP dan paspor lamanya saja. Oke. Aku jadi kepengen nanya lagi nih Pak. Yang kita lewatin sekarang kan banyak nih para pengunjung yang kayak lagi ngurus sesuatu. Ini sebenarnya tempat untuk ngapain sih? Iya, jadi kalau yang di sini ini tempat tunggu untuk para pengantar. Karena hanya yang membuat paspor saja yang kita izinkan untuk masuk pelayanan di dalam. Nah, di sini nih ada yang untuk mengantar atau mungkin ada yang belum melakukan permohonan secara online sehingga nanti bisa dibantu juga oleh teman-teman di sini. Oh, bahkan ini ada helpdesk Ada untuk helpdesk. nanyain misalnya Iya, ada yang nggak apa paham sama keperluannya, sekali iya, ya. betul. Oh, keren ya pelayanannya ya. Betul-betul nggak bakal buntu atau Iya. kebingungan ya. Nah, kalau misalnya di depan tadi itu untuk apa tuh Pak? Di sini ini ada tempat untuk pengambilan paspor yang sudah selesai. Jadi pemohon yang paspornya sudah selesai tidak perlu lagi masuk ke dalam. Tinggal antri lagi di situ, di depan langsung diambil paspornya di depan situ. Ada sistem antriannya juga, jadi first in first out nanti pelaksanaan. Oh, jadi nggak ribet, nggak ada penumpukan orang juga. Betul. Ya. Di dalam tidak lagi perlu ke dalam. Jadi Tribuners sekalian kalau mengurus paspor jangan takut kebingungan karena di sini ada helpdesk-nya udah disediakan, kalian bisa tanya apapun. Bahkan di media sosialnya juga udah lengkap informasinya ya Pak. Jangankan itu, kalau misalnya kalian malu tanya, kalian tinggal baca yang ada di dinding, semuanya lengkap. Oke, aku mau nanya lagi nih Pak. Untuk kita misalnya udah ngurus paspor nih ya, terus berapa hari sih yang diperlukan untuk paspornya itu selesai? Iya, jadi untuk paspor selesai dalam waktu 3 hari kerja. 3 hari kerja Setelah aja ya? proses wawancara, betul. Ada proses wawancaranya? Iya, ada proses wawancara di dalam. Ada prosesnya, nanti menunggu proses pembayaran, kemudian paspor diproses dalam waktu 3 hari kerja.
Oke, Tribuners. Oke, kita sambil nanya-nanya lagi, sambil jalan-jalan boleh ya, Pak? Ya. Oh, jadi ini berarti ya, Pak, ya, yang helpdesk yang bisa kita tanya ini terkait apapun pembuatan password, kebingungan, mau cara syarat-syaratnya semua ya lengkap. Mas-masnya bakal ngelayani ini berarti ya, keren. Jadi kami siapkan petugas di sini untuk membantu, mengasis atau memberikan informasi kepada pemohon. Keren. Oke deh, kalau gitu permisi, Mas. Ayo lanjut lagi kita, Pak. Oh ya, Pak, terkait pelayanan ini, yang aku dengar di sini nggak ada kantin ya, untuk menghindari, misalnya kan pasti kalau orang nunggu tuh capek ya, itu seperti apa sih yang disediakan oleh kantor imigrasi? Nah, untuk itu kita punya vending mesin di sini. Oh, ini dia. Ya. Oke. Jadi masyarakat atau pemohon bisa langsung memilih apa yang mau diambil. Oh, bisa, ini praktis ya ternyata. Pakai koin. Bisa pakai koin, bisa pakai uang kertas di sini. Oke. Tinggal dipilih. Oh, jadi ini harganya udah ada, bisa masukin harga yang sesuai, nomornya dimasukin gitu. Betul, ya berarti nanti keluar lewat sini, tinggal diambil. Oke. Ini gimana nih, Pak? Dari pihak ketiga atau gimana nih? Betul, jadi kita bekerja sama dengan pengelola dari pihak ketiga, mereka menyewa tempat di sini, kemudian membayar tarifnya untuk dibayarkan ke kas negara nantinya. Jadi kita hanya memfasilitasi tempatnya untuk pemasukan ke negara nanti. Wah, ternyata Tribuners, walaupun ini dari pihak ketiga nih dan disewa di kantor imigrasi, untuk bahkan untuk penyewaannya, uang penyewaannya tuh nggak masuk ke kantor imigrasi, tapi masuk ke kas negara ya. Wah. Yuk, keren imigrasi, keren sih. Pelayanannya lengkap sekali nih. Ini kita masuk ke dalam nih, Pak. Iya. Sebelum pemohon nanti masuk ke ruang pelayanan, mereka akan diperiksa terlebih dahulu di sini. Oh, ini bagian pemeriksaan berkas. Iya. Jadi kelengkapan berkas harus dicek dulu di sini. Kalau sudah lengkap, baru masuk ke dalam. Sehingga meminimalisir dia sudah di dalam ditolak lagi. Jadi kurangi penumpukan juga ya, di sini aja dulu ya. Keren sih. Oke deh, permisi ya Mbak, Mas. Pelanggaran seperti apa yang bakal membuat warga negara asing atau pengunjung itu yang ditahan nih di bandara? Iya, jadi pada saat di bandara internasional ada petugas imigrasi yang akan melakukan pengecekan terhadap dokumen keimigrasian dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Dalam hal ini untuk warga negara asing mereka harus memiliki paspor yang valid, kemudian dalam kondisi yang bagus, tidak rusak. Yang kedua memiliki visa atau izin masuk untuk masuk wilayah Republik Indonesia. Jadi kalau ketiga itu tidak ada bakal ditahan. Ya, kemudian juga tidak masuk dalam daftar penangkalan. Penangkalan itu maksudnya gimana tuh, Pak? Orang-orang yang memang tidak masuk dalam daftar untuk dicegah masuk ke wilayah Indonesia, sehingga dia wajib harus ditolak pulang ke negaranya. Berarti ada daftar-daftar nama orangnya? Betul, ada. Nanti nama saya ada nggak? Mungkin ada. Loh, kok jadi ada? Jadi, yang masuk dalam daftar cekal itu adalah orang-orang yang punya masalah dengan keimigrasian maupun dengan instansi terkait. Saya punya masalah hidup sih, Pak, berarti nggak masuk ya? Nggak masuk, oke, aman. Oke, jadi Pak, bagaimana cara kantor imigrasi Medan ini mencegah untuk pembuatan password pekerja ilegal? Karena kan banyak nih yang kayak orang ngelakuin kerja ilegal, paling banyak tuh kayak negara yang, ya sebut aja kaya ya, jangan disebut negaranya ya, negara sana itu yang mereka tuh ada pekerja, silakan Mas. Ya. Ada pekerja ilegalnya gitu. Mereka ngurus paspornya tuh bohong. Gimana sih cara imigrasi untuk menghindari hal tersebut, Pak? Ya, yang pasti kita berkoordinasi juga dengan instansi terkait. Terkait seperti apa tuh instansi terkaitnya? Seperti apa? Dengan Kemenaker, dalam hal ini mencari informasi, mungkin negara-negara mana yang mungkin rentan dalam hal banyak pekerja ilegalnya yang di sana. Kemudian dalam proses pembuatan paspor, kita juga ada proses wawancara. Nah, di situ selain persyaratan juga akan ditanya apa tujuannya membuat paspor, mau kemana. Oh, jadi kayak dimainin psikolog ya, kalau misalnya dia gagap-gagap, bohong. Iya. Kamu bohong gitu ya? Iya. Kamu udah membohongi hati saya nih gitu ya, Pak. Jadi petugas juga memiliki kewenangan dalam menolak permohonan tersebut apabila memang diduga ada tersebut keanehan ya, akan bekerja di luar negeri secara non prosedural. Oke, baik. Jadi seperti itu ya hal-hal yang dilakukan kantor imigrasi. Jadi bakal ada wawancaranya juga. Ditanyain ya, itu kamu ke negara itu ngapain gitu. Nanti akan ada lagi filter selanjutnya pada saat akan keberangkatan di bandara. Oh, di bandara juga bakal diperiksa lagi. Pada saat keberangkatan di bandara ada pemeriksaan keberangkatan oleh petugas imigrasi juga, akan ditanya ke negara mana, tujuan kemana, dan apabila terindikasi juga akan ditunda keberangkatannya di bandara. Oke. Keren ya ternyata ya, nggak ngasal ya. Jadi untuk mencegah juga pekerja ilegal tuh
mau giat gitu makin banyak gitu ya. Iya. Oke, siap. Ayo kita jalan-jalan lagi, Pak. Nah, ini adalah tempat pengambilan nomor antrian. Nah, untuk ngantri pembuatan paspornya. Jadi di sini petugas nanti akan melihat kelengkapan berkasnya lagi dan memberikan nomor antrian. Jadi prinsip kita di sini siapa yang datang dengan dapat nomor antrian duluan itu yang akan dilayani di dalam nanti. Kalau tidak dapat nomor antrian di dalam tidak akan dipanggil untuk dilayani. Jadi memang harus ambil nomor antrian dulu ya. Betul. Terus aku pernah juga baca nih di media sosial kantor imigrasi ini ada untuk pendaftaran online. Itu seperti apa sistemnya, Pak? Iya, jadi itu lebih dikenal kalau kita sebut M-Paspor, mobile paspor. Sehingga masyarakat tidak perlu antri di kantor. Antrinya tinggal di rumah. Melalui gadgetnya, membuka aplikasi tersebut, dan nanti akan ada pilihan kapan dia akan harus datang, tanggal berapa, jam berapa. Kantor, iya. gitu. Jadi ketika dia sudah mendapat appointment di aplikasi tersebut, yang bersangkutan tinggal datang dan bisa dilayani. Ternyata lebih cepat seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar nih takut terjadi penumpukan lagi rame di kantor imigrasi ya, daftar dulu melalui online ya, Pak. Betul. Baru ketika ada jadwalnya ada dekat nih baru dipanggil sama aplikasinya untuk datang ke kantor. Iya, sudah ada appointmentnya di situ. Jadi kalau misalnya tadi ya dari kita depan nih aku udah ngejelasin lagi. Ada desk help-nya untuk nanya-nanya misalnya kalian kebingungan. Terus di depan tadi ada bakal dicari kelengkapan berkasnya kalian sebelum masuk ke sini. Terus di sini bakal ambil nomor antrian tuh Tribuners. Jangan sampai salah itu. Dia syaratnya untuk buat paspor. Jangan keliling-keliling pula kalian di sini kan. Oke deh. Ya apalagi tuh, Pak? Nah, bisa dilihat kalau di sini nih ada untuk pelayanan foreign service ya untuk warga negara asing seperti tadi saya sampaikan bahwa kita juga melakukan penerbitan izin tinggal. Atau perpanjangan izin tinggal. Jadi untuk warga negara asing yang perizinan untuk tinggalnya sudah mau habis harus diurus di sini. Bisa di-extend di sini, diperpanjang di sini. Jadi ada izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas serta izin tinggal tetap. Emang untuk izin tinggal itu paling lama berapa lama sih, Pak, sebenarnya? Tergantung dengan tujuannya. Jadi kalau untuk berkunjung saja mungkin bisa sampai 60 hari maksimal. Kalau misalnya dia memang kerja di sini kalau lebih memang lama kerja lagi. di sini atau mungkin menikah dengan warga negara Indonesia bisa sampai dia 2 tahun sampai 5 tahun. Dia harus ngurus terus tapi ya. Nanti diperpanjang lagi. Ada yang unik tapi nih Tribuners, lihat nih. Ada free-nya untuk pelayanannya. Disediain loh. Bayangin ini aku ambil semua boleh nggak? Boleh. Tapi memang ini untuk berat gitu ya. Kita sampaikan ini gratis untuk pemohon bisa menikmati apa yang kita sediakan di sini. Ya. Keren. Apa adanya. Ini semua tempat pelayanan bakal ada free kayak gini. Iya, di sini juga, di sebelah sana juga. Keren ya. Oke deh, kalau gitu sorry ya Mas ganggu. Ayo lanjut lagi, Pak. Pak, aku mau nanya lagi. Aku ada dapat informasi nih terkait misalnya kita kehilangan paspor, itu bakal kena denda, itu benar, Pak? Iya, betul. Benar adanya ya. Jadi kalau misalnya kita kehilangan paspor atau kena denda, emang dendanya berapaan, Pak? Untuk paspor hilang, dendanya cukup besar, itu 1 juta rupiah. Oh my itu God. dendanya saja. Nanti akan ditambahkan dengan biaya paspornya. Biaya paspornya itu pembuatannya lagi betul, maksudnya pembuatan gitu ya. Paspornya itu 350 atau 650 untuk paspor elektronik. Oh, ternyata untuk biaya kehilangan dendanya tuh termasuk mahal ya. Kenapa, Pak? Untuk kehilangan paspor itu dikenakan denda. Alasannya apa? Sebenarnya karena paspor ini adalah dokumen negara. Benar. Sehingga kenapa diberikan denda besar supaya masyarakat punya rasa memiliki. Jadi kalau paspor hilang jangan ini sepele ya. Kan berarti memiliki. banyak nih selama ini kejadian paspor hilang. Ada beberapa kasus. Sehingga dengan dikenakan denda ini masyarakat akan lebih menyimpan paspornya dengan baik. Jadi gini misalnya Pak, aku sering dengar juga tuh berita yang kayak bilangin paspornya tuh barang-barang warga negara ini dicuriin sama orang aslinya gitu ya, orang tempat di negara tersebut lah bisa dibilang. Itu kan otomatis di tas tersebut tuh kayak ada paspor, itu malahan tapi bukan kehilangan akibat diri sendiri nih, tapi dimalingin sama orang itu gimana? Jadi kalau memang seperti itu tetap dikenakan denda juga ya, karena memang ada kelalaian juga mungkin dari pihak pemohonnya dalam rangka menjaga paspornya tersebut gitu. Jadi nanti akan ada proses pemeriksaan, disitulah nanti akan ditentukan bagaimana apakah memang itu dikenakan denda atau tidak. Oke deh, kalau gitu berarti Tribuners pastikan kalau kalian udah punya paspor jangan sembarangan naruhnya ngasal, udah kena denda nih sekarang. Jadi kalau kalian mau ngurus lagi bakal didenda dulu nih, bayar dulu dendanya baru bisa ngurus lagi kan. Bisa sampai 2 juta loh kenanya. Iya Pak. Iya 1 juta untuk biaya paspor, biaya denda paspornya. Kemudian biaya paspornya nanti pembuatan barunya lagi kan. Dan juga kalau rusak juga ada dendanya juga. Misalnya kayak buram kena air gitu.
terbakar, kena rayap, termakan rayap atau rusak atau ya koyak paspornya, itu juga ada dendanya 500.000. Oh baik, berarti kalian coba ya simpan paspornya itu dilaminating, dilindungi sekali, anggaplah itu sangat penting karena itu memang dokumen negara. Kalau kita udah buat, kita harus bertanggung jawab dengan itu, jangan sepele. Sebenarnya pasti Pak dibuat denda gitu, jadi orang nggak sembarangan. Betul. Kan, tinggal aku ngurus lagi gitu ya. Oke Mbak, ini tempat apa nih Pak? Ini untuk alokasi paspor. Jadi alokasi paspor itu dari permohonan yang sudah berjalan akan diberikan nomor paspornya di sini. Diberikan nomor paspor. Jadi diberikan belangko paspornya ada di sini oleh petugas di sini. Jadi ini proses internal sih. Internal ya, cuma diperlihatkan betul, aja ya. Kenapa kita buat seperti ini supaya masyarakat juga bisa melihat, bisa mengontrol juga petugas-petugas di dalam ini. Oh, karena banyak pikiran kita ya sebagai warga negara nih kalau ketutup nggak kerjanya itu di dalam pasti main-main gitu pikirannya, makanya dibuat kaca semua nih. Betul. Supaya warga negara bisa lihat langsung kalau mereka semua kerja. Betul. Itu dia, keren ya. Oke, Pak, ngomong-ngomong soal denda, aku belum ada nanya deh tadi nih, pembuatan paspor itu kena biaya berapa Pak? Pembuatan paspornya itu untuk paspor yang non elektronik itu 350.000. 350.000 itu udah semua ya? Iya, 350.000. Kemudian untuk yang elektronik itu 650.000. Oke, elektronik lebih mahal ya, cuman dia untuk kehilangannya lebih sama saja. Kalau denda kehilangannya sama 1 juta. Tetap. Oh, tetap. Oke. Ini ruangan untuk apa nih Pak? Ini yang sebelah sini ini booth untuk wawancara. Di sini wawancaranya. Proses wawancaranya di sini. Oke. Jadi masyarakat pemohon yang sudah mendapat nomor antrian nanti mereka tunggu di sini. Dipanggil nomor antriannya masuk ke dalam. Untuk masuk lewat pintu yang sebelah sana. Oke, yang sana. Bukan yang gini ya? Bukan. Jadi nanti pintu masuk dari sana, pintu keluarnya lewat belakang. Jadi pemohon yang sudah selesai pemohonan tidak lagi masuk ke sini. Jadi tidak bertabrakan lagi, tidak kredit. Jadi langsung keluar dari sana menuju keluar langsung. Oh, langsung pulang ya? Udah pulang aja gitu ya. 3 hari lagi tunggu ya, diterima apa enggak. Itu berarti bakal dicek dulu, terus apa langsung dikasih tahu nih kamu paspornya bakal jadi atau kamu tidak diterima nih paspornya. Bakal langsung dibilang apa tunggu 3 hari itu Pak? Biasanya nanti petugas akan menyampaikan kepada pemohon terkait dengan jadinya paspor. Karena kami juga di sini ada proses, Mbak. Ada melalui proses pencetakan, kemudian ada proses kesisteman juga. Biasanya nanti kalau ada kendala-kendala, petugas akan menghubungi kepada yang bersangkutan apabila paspornya tersebut telat penyelesaiannya. Aku belum pernah buat paspor Pak, jadi kayak wow gitu ya. Kapan mau bikin paspor? Langsung diminta buat paspor nih, mau kemana saya? Oke, ini untuk pengunjung yang ngantri ya. Halo Ibu, aku boleh nanya-nanya Ibu sebentar sama Ibu. Maaf ganggu waktunya, nggak apa-apa ya, aman ya. Oke, boleh kenalin dirinya dulu Ibu? Sini aja nih ini. Saya Ibu Rohmaniah Linda. Aslinya sih dari Kota Serang. Oh, dari Serang. Ya, merantau di sini, ikut suami dinas dulu di Kodam 1 Bukit Barisan. Oh, oke, baik. Ibu datang ke kantor imigrasi ini ngapain sih? Mau buat paspor, tujuan untuk umroh. Oh, umroh. Ya ampun, semoga lancar ya Bu semuanya ya. Oke. Ibu kesini mau ngurus paspor. Gimana Bu untuk pengurusan paspornya menurut Ibu? Untuk saat ini pelayanannya cukup bagus. Oh bagus ya, nggak ada Ibu terima kendala-kendala yang Ibu alami ada nggak? Nggak ada. Oke deh. Kesulitan untuk pengurusannya itu menurut Ibu nggak ada sama sekali nih atau memang ada beberapa cuman tetap bisa Ibu lakuin atau gimana? Kalau kami kebetulan persyaratannya sudah cukup, lengkap, jadi ya? Nggak ada kendala. Oke, Ibu tadi daftarnya untuk pakai online dulu baru datang ke sini atau Ibu langsung datang ke kantor? Langsung datang ke sini. Langsung. Oke. Ada menurut Ibu ada nggak sih yang harus ditingkatkan di kantor imigrasi ini? Kayaknya untuk sementara ini udah cukup dibandingkan dulu. Dibandingkan dulu. Ibu pernah ngurus juga? Kalau sekarang udah cantik lah. Kalau dulu kenapa Bu? Kalau dulu kayaknya nggak kayak gini. Lebih ruang tunggunya. Jauh lebih bagus sekarang. Jauh lebih bagus sekarang ya. Ke Tribuners, ini ibu kita nih yang di sebelah ini lagi ngurus paspor untuk umroh dan udah mengakui nih bahwa pelayanan di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan sangat berkualitas. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Maaf mengganggu. Semoga lancar Ibu ngurusnya. Oke, Tribun juga semoga makin sukses. Amin. Terima kasih.
Pak, untuk aku pernah dengar soal Easy Passport. Itu sebenarnya apa? Ya. Jadi Easy Passport ini adalah pelayanan jemput bola dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Sehingga bagi komunitas atau masyarakat di perumahan, di perkantoran atau instansi-instansi terkait yang bisa mengumpulkan orang dalam jumlah mungkin sekitar 30-50 orang, kita bisa mendatangi tempat tersebut. Jadi nggak perlu kita yang datang ke sini. Jadi itu kayak pembuatan password kelompok ya, nggak individual ya. Oh, jadi jemput bolanya itu maksudnya Easy Passport itu misalnya ada sampai 30-50 orang, pihak kantor imigrasi bakal membawa petugas untuk mengurus paspor di tempat yang disediakan. Tuh Easy Passport, Tribuners. Oke Pak, pertanyaannya aku selanjutnya nih. Kendala seperti apa saja sih yang pernah petugas temukan nih untuk pengurusan paspor di kantor imigrasi ini? Oke, biasanya ada ketidaksinkronan data antara kan persyaratan itu ada KTP, KK sama ijazah atau itu akta. Jadi namanya beda gitu. Betul, jadi ada beberapa dari dokumen persyaratan tersebut berbeda-beda tanggal lahir, mungkin tahun lahir, sehingga ini akan sedikit menghambat dalam prosesnya karena perlu diperbaiki terlebih dahulu. Diurus dulu kakaknya misalnya yang beda, diurus dulu kakaknya gitu ya berarti ya. Oke, selain itu ada lagi nggak Pak? Selain itu terkait dengan tujuan, nah biasanya juga kalau tadi dibahas tentang PMI ilegal tadi, banyak juga masyarakat yang memang mungkin tidak jujur pada saat mengajukan paspor. Memang tujuannya mungkin untuk bekerja, namun tidak menyampaikan itu nafkah ya ke pemohon, ke petugas, sehingga dia bilang untuk wisata. Oh, ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi sering juga ditemukan oleh petugas nih Pak. Ada juga, iya ada juga. Dan memang apabila ada bukti-bukti kuat, kita bisa menolak permohonan tersebut. Oh, jadi memang bakal dicari tahu dulu nih setelah selesai wawancara, dia bilangnya wisata, dicari tahu dulu itu kebenarannya. Kalau misalnya ternyata itu bohong, bakal dibatalin untuk pembuatan paspornya ya, seperti itu. Pak, aku mau nanya soal imigran gelap di Kota Medan, boleh nggak sih? Boleh. Ke Bapak juga? Nanti ada ada tim khususnya. Oke, Tribuners, kita bakal nanya soal imigran gelap di Kota Medan nih. Bagaimana sih sebenarnya? Yuk, kita jalan aja. Oke deh Pak, jadi kita mau nanya-nanya soal imigran gelap di Kota Medan nih sama orang yang khususnya ya, yang bagiannya ya. Kepala Seksi Intelijen yang mungkin bisa memberikan informasi tersebut. Baik, wait. Pak, ini juga gratis. Iya. Aku baru lihat loh. Keren banget, jadi ada makanan dan minuman disajikan secara gratis, jadi pengunjung bisa buat sendiri untuk minum gitu. Iya. Wow, oke deh. Aku mau nanya lagi nih, jam operasional dari kantor imigrasi Medan ini jam berapa Pak? Untuk jam pelayanan kita buka dari jam 8 sampai jam 2 sore. Jam 8 pagi sampai jam 2. Iya, penerimaan berkas kita tutup di jam 2 sore. Oke, terus kalau untuk yang lain-lainnya besoknya berarti ya? Kalau udah jam 2 itu berarti udah nggak bisa lagi. Oke, baik. Silakan Pak. Namun apabila memang sudah ada appointment untuk datang, biasanya tetap kita terima. Kalau misalnya walaupun udah jam 2 lewat? Iya, udah jam 2 lewat, maksimal di jam 3. Karena jam kantor kita kan sampai jam 4. Petugas kan jam kerjanya dari jam setengah 8 sampai jam 4. Kita juga mencoba untuk on time, sehingga nanti sebelum jam 4 lah mungkin terakhir maksimal, petugas juga sudah bisa pulang ke rumah, permohonan juga sudah selesai. Oke, jadi ini kita kemana Pak? Bisa ke atas. Oh, kita ke atas. Jadi di atas ini ada apa aja nih Pak? Ya, untuk lantai 2 ini ada seksi penindakan dan intelijen. Oke, itu ada tempat untuk bidang penindakan dan intelijen. Nah, itu sebenarnya untuk apa tuh Pak? Ya, jadi selain fungsi pelayanan atau servis, kita juga ada namanya penegakan hukum. Penegakan hukum? Ya, penegakan hukum ini bisa diberikan kepada warga negara Indonesia dan warga negara asing. Nah, di sinilah nanti ada petugas-petugas kita yang akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Baik, ini ya bidang Inteldakim ya, pelayanan paspor hilang. Ya, kalau tadi di bawah tadi servis, pelayanan kan kita lebih utamakan pelayanan, kalau di sini lebih kepada security, penegakan hukum, law enforcement. Ini mbak-mbaknya lagi nunggu ya. Tapi di sini nggak berapa crowded ternyata ya Pak? Betul, karena memang juga nggak banyak yang berkasus. Alhamdulillah ternyata ya, nggak banyak yang berkasus. Oke deh. Halo Bapak yang kita nanyain. Ada Bapak siapa Pak? Halo, selamat siang dengan Bapak Reza Pilar. Reza Pilar, ini panggilnya Pilar berarti ya? Udah di situ Pilar ya? Oke. Pak, aku mau nanya nih, boleh? Wow, aku dikelilingin sama bapak-bapak yang keren-keren ya, Tribuners. Oke, Pak Pilar, aku mau nanya-nanya nih, bagaimana sih dari kantor imigrasi Medan ini upaya yang dilakukan untuk menghindari imigran gelap di Kota Medan ini, Pak?
Oke, imigran gelap ya. Berarti kita berbicara terkait dengan keberadaan orang asing yang berada secara ilegal di wilayah Indonesia, khususnya di Kota Medan. Artinya ada dua kemungkinan bisa saya sampaikan. Pertama adalah orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang telah ditentukan oleh Indonesia. Kemudian ada pula orang asing yang berada di wilayah Indonesia kemudian tinggal melebihi masa waktu yang telah diberikan kepada pemerintah Republik Indonesia kepada orang itu berarti juga termasuk imigran gelap ya? Kalau misalnya udah melebihi waktu yang harus ditentukan, dia nggak perpanjang extend, berarti termasuk imigran gelap. Oke, bagaimana lagi upaya Pak? Pengawasan keimigrasian itu terbagi menjadi dua, artinya ada pengawasan secara administratif dan pengawasan lapangan. Secara administratif, kita dari bagian intelijen dan penindakan keimigrasian melakukan pengawasan terhadap data-data administratif keimigrasian bagi orang-orang asing yang berada di wilayah Kota Medan. Kemudian secara lapangan kita rutin untuk terjun langsung ke lapangan, memonitor keberadaan dan lingkungan sekitar Kota Medan serta berkoordinasi dengan stakeholder kita terkait dengan pengumpulan informasi terkait dengan keberadaan orang asing dan kegiatan orang asing di wilayah Kota Medan. Baik. Jadi Pak, untuk di Kota Medan sendiri termasuk masih banyak nih imigran gelap menurut Bapak dari data yang ada? Dari data yang ada, pelanggaran keimigrasian yang berada di wilayah Kota Medan itu memang kita melihat atau mengetahui ada beberapa orang asing yang sudah melebihi izin tinggalnya di wilayah Indonesia, tapi kebanyakan tetap seperti berada. Itu ya. Tapi untuk subjek orang asing yang datang dan masuk secara ilegal, diam-diam untuk di wilayah Kota Medan sendiri tidak ada. Tidak ada ya. Adapun para pengungsi, subjek-subjek pengungsi yang memang masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia, namun tidak melalui perbatasan yang ada di Medan, hanya pengurusan UNHCR dan penginapannya, kediamannya ada di sini, memang untuk pengungsi ada di sini. Baik. Jadi Pak, aku mau nanya nih terakhir nih ya, apa sih upaya dari kantor imigrasi nih, misalnya nih menemukan seorang imigran ilegal nih? Jika kita menemukan ada subjek orang asing yang ternyata telah atau diduga melakukan pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian, tentu kita akan melakukan proses penyelidikan dan penindakan keimigrasian. Kita harus tahu terlebih dahulu apakah yang dilakukan oleh subjek ini merupakan pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian. Sehingga nanti penegakan hukumnya juga jelas apakah kita lakukan proses penegakan administratif ataukah secara tindak pidana nanti ke depannya. Bisa jadi dia dipulang paksa nih, bisa salah ada? Satunya seperti itu. Oke deh. Tuh dia Tribuners, ada penindakan juga untuk imigran gelap yang ada di Kota Medan ternyata. Baik deh, ini apa nih Pak di dalam nih, kok kayaknya rame juga deh di dalam. Ini adalah salah satu ruang, ruang pelayanan dan kegiatan kita bidang intelijen dan penindakan keimigrasian. Di sini kita menerima permohonan layanan pergantian paspor karena hilang dan atau rusak. Prosesnya salah satunya kita harus ambil keterangan terlebih dahulu sebelum nanti ada keputusan dari pimpinan apakah permohonan yang tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Atau ternyata pada saat kita minta keterangan yang bersangkutan kita menemukan ada indikasi-indikasi lainnya, nanti kita bisa perdalam lagi. Ini boleh masuk? Boleh ya. Jadi ini di sini bakal dicek nih ya penyebabnya apa, kenapa bisa gitu ya. Jadi nanti kita jadi nanti kata dia disiram pacar-awak, dibakar pacar-awak, bisa jadi gitu. Iya, salah satu yang akan kita cari keterangannya seperti itu. Gitu ya. Bakal diperiksa di sini, terus kalau misalnya memang kelalaian bakal kena denda seperti tadi ya berarti ya Pak? Ada dendanya. Jadi setelah hilang password, disinilah proses untuk pembuatan barunya dan bakal kena dendanya di sini juga. Betul. Tapi tetap semua pembayaran nanti melalui bank. Tetap ya, nggak langsung ke kantong ya, nggak ada ya. Semuanya masuk ke PNBP negara. Ke kantong saya nggak bisa. Ini ada masnya lagi ngurus juga ya. Satu pemohon yang sedang melakukan pengurusan pergantian paspor karena hilang paspor. Karena hilang, Mas boleh nanya nggak Mas? Boleh nanya. Ini paspornya lagi ngurus karena hilang. Hilangnya di mana Mas? Di Stabat, Mbak. Di Stabat. Kenapa bisa hilang Mas? Teledor. Lupa naruhnya di mana ya. Oke, baik. Mas udah tahu kena denda nggak? Sudah, Mbak. Udah. Oke, baik. Jadi Mas ngurus lagi karena kebutuhan ya, mau pergi lagi ya. Nah, Tribuners, pastikan kalian harus selalu peduli nih sama paspor yang udah kalian buat, karena udah ada undang-undang yang mengatur bahwa kalau kehilangan paspor kita bakal kena denda.
Ngurusnya lagi ribet ya Pak? Betul. Oke deh. Nah, Tribuners, saat ini aku udah berada di depan ruang detensi, benar ya Pak? Jadi ini untuk mengecek, ini ruangan apa sih Pak sebenarnya? Aku nanya Bapak aja. Ya, jadi ini namanya ruang detensi imigrasi. Jadi setiap orang asing yang diduga ataupun ternyata terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian atau tindak pidana keimigrasian, nah, kita akan menempatkan secara khusus di tempat tertentu yang namanya ruang detensi imigrasi. Oke, sambil masuk boleh Pak? Emang pelanggaran atau hal-hal seperti apa saja yang dimaksud dengan sampai mereka masuk ke dalam ruangan ini, Pak? Salah satunya yang subjek yang tadi, imigran gelap atau imigran ilegal, kemudian orang asing yang ternyata tinggal melebihi dari masa izin tinggalnya. Bakal masuk ke sini mereka? Masuk ke sini, kemudian orang-orang asing yang ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikannya juga akan kita tempatkan di sini. Selama masa proses pemeriksaannya juga akan ditempatkan di sini. Juga orang-orang asing yang nanti akan kita lakukan deportasi sementara menunggu kita akan di sini juga. Sekarang ada nggak? Sekarang mungkin kosong. Kosong. Berarti taat-taat nih ya. Baru minggu kemarin kita ada. Aku baru lihat nggak di sini ya Pak ruangannya ya? Ya di sini silakan. Oke, ini Tribuners tempatnya ternyata kalau misalnya kalian melakukan pelanggaran nih. Ya kan ya jangan buat pelanggaran-pelanggaran ini, tapi itu khusus imigran atau kalau misalnya warga negara asing. Oke deh. Oke Tribuners, kebetulan banget nih ada warga negara asing yang sedang ada di kantor imigrasi kelas 1 TPI khusus Medan ini. Aku mau nanya-nanya nih, halo Mister. Halo. What's your name? Nama saya Tyler. Bisa bahasa Indonesia ternyata Tribuners. Tapi pakai baju batik ya, unik ya. Why you use this? Hari Jumat saja. Karena hari Jumat? Iya. Wow, oke. Aku mau nanya pakai bahasa Indonesia aja. Ngerti ya, paham ya berarti ya? Bisa. Asal dari mana, Mister? Saya berasal dari Amerika. Amerika, sudah berapa lama di Indonesia? Sekarang mungkin 1 bulan saja. Baru 1 bulan? Ya, saya perlu menerima visa lagi. Oh, nambah visa, oke. Ke Indonesia memangnya ngapain, Mister? Berkunjung saja. Mau ke holiday? Bukit Lawang dan ke Danau Toba dan. Oh, doing some vacation ya? Ya, benar. Alright, keren. So you wanna extend your visa for longer in Indonesia? Ya. Jadi sampai kapan Mister berencana akan tinggal di Indonesia? Belum ada rencana sekarang. Pokoknya yang penting ini ternyata Misternya mau perpanjang aja dulu. Betah nih orang asing berada di Indonesia ya. So, what do you think about kantor imigrasi in here? About the facility? Oh, itu bersih. Bersih ya? Yeah. You have ada kesusahan gak sih untuk pengurusan visanya? Oh, belum. Tidak ada kesulitan yang diterima? Tidak ada. Oh, oke deh. Ternyata orang warga negara asing juga melakukan pelayanan di kantor imigrasi ini tidak ada kesulitan yang dialaminya, Tribuners. Aman ya? Oke, enjoy your time in Indonesia, Mister. Terima kasih. Thank you so much. Nah, Tribuners, aku sekarang lagi ada di depan pos nih, pembayaran paspor nih tulisannya. Tapi ini ternyata tempat kita untuk tim dari pegawai kantor imigrasi mengirimkan paspor yang sudah tersedia atau sudah siap kepada para pembuat paspornya. Nah, ini dia tempatnya. Jadi buat Tribuners, kalau misalnya kalian lagi buat paspor dan ternyata udah siap nih, tapi kalian kejauhan untuk datang ke sini, paspornya bisa dikirim, bener ya Kak? Bisa. Jadi nanti kakaknya ini yang bakal ngirimin paspornya kepada para pembuat paspor yang sudah selesai. Ada pos Indonesianya di sini. Keren. Kasih Kakak. Oke deh Tribuners, kita udah keliling-keliling ke seluruh kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan. Bener ya Pak? Udah sampai pelayanannya apa saja yang disediakan, bagaimana sih pelayanannya, bahkan tadi ada beberapa hal unik yang kita temukan seperti vending machine, terus ada makanan dan minuman gratis untuk pelanggan, pengunjung gitu ya. Oke deh Tribuners, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Thank you Pak Adit. Sama-sama. Udah mau kita wawancari, tanyain perihal kantor imigrasi ini. Sama tadi Pak Pilar ada ya. Lagi sibuk Pak Pilar ya Tribuners. Makasih Pak sekali lagi. Semoga makin sukses nih kantor imigrasi, makin keren karena tadi pengunjung juga ada bilang ini mantep banget kantornya daripada punya dulu. Oke deh Tribuners, kalau gitu saya Mauli Zatulfa dan juga
Pamit undur diri, bye-bye. Sampai jumpa.